sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengrusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Penantian keluarga untuk mencari keadilan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai menemui titik terang. Pada 9 Agustus 2022, polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka, di mana salah satunya merupakan Komandan Brigadir J sendiri, mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Alasan pelecehan seksual yang menyebabkan baku tembak juga terbantahkan, lantaran Bareskrim Polri menemukan fakta bahwa kematian Brigadir J diduga pembunuhan berencana. Temuan demi temuan ini pun menjadi harapan baru bagi pihak keluarga, lantaran sejak awal mereka juga sudah tak percaya dengan narasi pelecehan seksual yang disampaikan polisi. Sebab, bagaimana bisa seorang ajudan masuk ke kamar tanpa izin dan melakukan pelecehan seksual pada istri komandannya hingga berujung aksi baku tembak? Berdasarkan pernyataan Mabes Polri per 11 Juli 2022, berikut kronologi awal pembunuhan Brigadir J yang kini terbantahkan. Selain kronologi yang dinilai tak masuk akal, keluarga juga mencium sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan Brigadir J merupakan korban pembunuhan berencana. Di antaranya seperti disparitas waktu antara peristiwa dengan pengungkapan ke publik, sikap kepolisian yang sempat melarang pihak keluarga membuka peti jenazah, hingga ditemukannya sejumlah luka janggal di tubuh Brigadir J. Informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengrusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di di perut kanan kiri. Kemudian ada juga luka tembakan, ada juga pengrusakan jari atau jari manis, kemudian ada juga pengrusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu. Seiring ditemukannya berbagai kejanggalan tersebut, keluarga pun semakin yakin bahwa Brigadir J merupakan korban tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini pun membuat pihak keluarga memutuskan untuk membuat langkah hukum perdananya. Mereka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan berencana pada 18 Juli 2022. Tak hanya membawa kasus ini ke ranah hukum, pihak keluarga juga menuntut agar jenazah Brigadir J diotopsi ulang, lantaran kejanggalan-kejanggalan tersebut membuat mereka tak sepenuhnya percaya terhadap hasil otopsi yang dilakukan polisi. Upaya keluarga yang terus menyuarakan keadilan untuk Brigadir J akhirnya mulai mendapat atensi negara. Kapolri membentuk tim khusus untuk mencari tahu apa kebenaran yang ditutupi. Di bawah komando Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, tim sus yang terdiri dari tim internal Polri, Kompolnas, hingga Komnas HAM mulai bekerja. Bagaimana tidak, Presiden Jokowi bahkan telah memberikan atensi khusus pada masalah ini. Ia berulang kali mewanti-wanti agar Polri
mengusut tuntas kasus dan membukanya secara transparan. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Pembentukan tim sus ini pun seolah menjadi angin segar bagi keluarga. Polri akhirnya sepakat untuk melakukan otopsi ulang seperti permintaan keluarga. Tepatnya pada 27 Juli 2022, tim sus bentukan Kapolri akhirnya datang ke Jambi, tempat Brigadir J dikebumikan untuk melakukan ekshumasi dan otopsi ulang. Dokter forensik yang melakukan otopsi pun tak hanya berasal dari internal Polri. Demi menjaga independensi, proses otopsi juga melibatkan pihak eksternal, seperti Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Dokter Forensik TNI, hingga keluarga Brigadir J yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Singkat cerita, otopsi ulang yang berlangsung selama 6 jam itu akhirnya selesai dilakukan. Hasil otopsi resmi sebenarnya baru bisa keluar 4 hingga 8 minggu setelahnya. Namun, berdasarkan catatan dokter perwakilan keluarga, hasil otopsi kedua semakin meyakini bahwa penyebab tewasnya Brigadir J adalah pembunuhan. Pengacara keluarga, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap setidaknya ada 4 temuan sementara dalam otopsi kedua ini. Seminggu usai proses otopsi ulang dilakukan, satu persatu fakta kematian Brigadir J mulai terungkap. Kapolri memastikan penyebab Brigadir J tewas adalah karena dibunuh, bukan karena baku tembak seperti pernyataan awal. Dari situ, Polri kemudian menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya dilayangkan Putri dan menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR dan KM, serta istri Ferdi Sambo PC yang baru saja diumumkan sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Kelima tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal pembunuhan, di mana Sambo merupakan otaknya. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Penetapan Sambo sebagai tersangka ini pun tak pelak membuat syok keluarga Brigadir J. Bagaimana tidak, ibu almarhum Brigadir J tak menyangka bisa-bisanya anaknya diperlakukan seperti itu oleh komandannya sendiri. Namun kekecewaan pihak keluarga tak berhenti sampai situ saja. 11 Agustus 2022, keluarga lagi-lagi mendapat pernyataan yang mengejutkan. Ferdi Sambo mengatakan bahwa pelecehan itu terjadi saat mereka masih berada di Magelang, bukan terjadi ketika mereka sampai di Duren 3 seperti pernyataan awal kepolisian. Sontak, keluarga lagi-lagi semakin tak percaya. Keluarga yakin pernyataan itu tak lain merupakan akal-akalan Sambo untuk menutupi alibi sebelumnya. Namun terlepas dari semua ini, pihak keluarga tetap meminta Ferdi Sambo untuk jujur dan terbuka agar kasus ini bisa segera diusut secara tuntas. Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semua ini. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah entah apa. Selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdi Sambo. Sesudah kejadian ini kami kayak terkejut, kok bisa jadi begitu. Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya ini. Kasus kematian Brigadir J kini menemui babak baru.
Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menduga uang 200 juta rupiah milik Brigadir J dicuri Verdi Sambo. Dugaan pencurian ini terungkap usai keluarga menemukan transaksi di 4 rekening yang berbeda 3 hari setelah kematian Brigadir J. Apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib tuh. Terkait laporan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah membekukan sejumlah rekening terkait aliran dana tersebut. Kini, upaya keluarga untuk mencari keadilan dan mengungkap kasus kematian Brigadir J mulai membuahkan hasil. Dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan yang sebelumnya disangkakan pun telah terbantahkan. Meski begitu, teka-teki kasus kematian Brigadir J belum terungkap sepenuhnya. Tim penyidik masih terus mendalami dan melakukan pemeriksaan guna mengungkap fakta lainnya secara transparan agar kasus ini terang benderang hingga persidangan. Simak terus update terbaru dari kasus pembunuhan Brigadir J hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.